Dari mana datangnya anak kecil ini? Pak Bibi, apakah paha ayam di mangkuk itu enak? Kamu pasti lapar ya? Cepat duduk dan makan. Terima kasih, Bibi. Aduh, nak manis, di mana keluargamu? Kenapa kamu ditinggal sendiri di luar? Meng Meng, Meng Meng turun gunung untuk mencari orang. Guru, maafkan aku. Meng Meng tidak sengaja membakar kuil. Meng Meng hanya ingin memanggangkan burung kecil untukmu. Apa ini burung biasa? Ini merpati, Pos. Satu-satunya alat komunikasi di kuil. Guru, aku salah. Meng Meng, kamu sudah berusia 6 tahun. Bukan lagi anak kecil berumur 5 tahun. Turunlah ke gunung dan buat kerusakan. Pergilah dan berbuat baik untuk umat manusia. Bukankah kamu selalu ingin mencari keluargamu? Di kantong ini ada petunjuk tentang keluargamu. Namun sebelum kamu mencari keluargamu, kamu harus menyelesaikan satu tugas. 3 bulan kemudian, kantong ini akan terbuka secara otomatis. Tugas apa? Lindungi Gu Yunchen, CEO grup Gu. Gu Yunchen. Bibi, apakah Bibi tahu di mana Gu Yunchen? Gu Yunchen. Apakah dia CEO grup Gu? Itu, di Hotel Jinding. Aku dengar hari ini di sana ada pertemuan tender yang luar biasa. Gu Yunchen kemungkinan besar ada di sana. Orang penting seperti itu kita tidak bisa mendekatinya. Kemana dia? Kenapa belum datang juga? Sudah datang, sudah datang. Sudah datang, sudah datang. Pak Gu, kali ini Anda menang dari grup Zhao dan tampil menonjol di antara banyak perusahaan untuk mengambil alih proyek Kota Xingyao. Apa yang ingin Anda katakan tentang ini? Untuk proyek Kota Xingyao, bisakah Anda membocorkan sedikit tentang anggaran pastinya? Bicaralah sedikit, Pak Gu. Bicaralah sedikit, bicaralah sedikit. Pak Gu, bicaralah sedikit, bicaralah sedikit. Bicaralah sedikit sebelum pergi. Pak Gu, Gu Yunchen, waktumu sudah tiba. Serang dia. Gu Yunchen, Gu Yunchen, ketemu. Ceo, Anda baik-baik saja. Lin Wei. Sepertinya hari ini aku akan tamat di sini. Ayo, ayo. Ceo, Ini. gadis kecil ini? Halo Paman Tampan, nama aku Lin Meng Meng. Ada yang menyuruhku datang untuk melindungimu. Orang-orang jahat ini berisik sekali. Kelinciku jadi terkejut dan lagi, aku tadi belum kenyang makan. Kita masuk dan makan dulu ya. dunia ini sudah gila. Pengawal CEO paling top ternyata hanya balita kecil. Mundur. Tidak benar. Bukankah CEO paling benci anak kecil? Aduh, CEO tunggu aku. Kalau sakit makan yang manis-manis jadi tidak sakit lagi. Makan ini dulu, biar kubalutkan. Tidak perlu. Cara penanganan macam apa lagi ini? Makan. Jangan bergerak.
Ini salep herbal khusus buatan guru loh. Ampuh sekali untuk menghentikan pendarahan dan antiinflamasi. Digigit nyamuk juga bisa dioleskan loh. Sudah selesai. Aku, Wah, tempat ini kelihatannya enak sekali. Meng Meng mau makan di sana. berhenti. Bos, tambahkan 1 mangkuk lagi dengan lebih banyak daging dan mie. Tuan, selera makan anak ini luar biasa sekali. Lihat saja ini. Nak, apakah kamu biasanya makan sebanyak ini juga? Meng Meng sedang dalam masa pertumbuhan, jadi harus banyak makan. Hanya saja, mie di gunung tidak ada dagingnya. Pak Gu, porsi makan ini memang sungguh luar biasa, mengguncang dunia. Terima kasih. Kamu sangat membantuku hari ini. Ambil ini, kamu bisa membeli banyak sekali permen dan mie. Ambillah, pulang dan temui keluargamu. Apakah kamu mengusirku? Tidak bisa. Sudah kubilang aku harus melindungimu dari dekat. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Apa kamu berpikir aku makan terlalu banyak? Tidak banyak. Sudahlah, hari ini kamu ikut pulang denganku saja. Wah, tempat ini terlihat sangat menyenangkan. Siapkan kamar tamu untuk dia. Yang paling jauh dariku. Siapa? Aku adalah Meng Meng. Ada apa? Kamar ini besar sekali, gelap, dan ada suara aneh. Dulu, selalu ada yang mendongengkan cerita sebelum tidur untukku. Maksudmu, seorang ahli yang di siang hari bisa menembak jatuh senjata pembunuh dengan kerikil dan bisa menghabiskan 5 mangkuk mie sekaligus. Sekarang takut gelap sampai hampir menangis. Nak, jangan berulah. Cepat kembali dan tidur. Masuklah dulu. Duh, tapi di kamus hidupku tidak ada kata-kata seperti menidurkan anak. Ayah donatur. Kenapa kamu ikut juga? Sudah kubilang, aku pengawal pribadi. Tentu saja harus siap sedia untuk bertindak kapan saja. Nanti CEO akan ada rapat. Kamu tidak bisa masuk. Main mobil-mobilan saja di sini. Mohon maaf CEO, kami datang terlambat. Kumpulan orang tidak berguna. Bahkan seorang anak kecil lebih berguna daripada kalian. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lihat, mobil-mobilanku rusak demi menyelamatkanmu. Dia sangat berani, iya kan? Bisakah kita beli yang warna merah muda lagi? Mungkinkah dia benar-benar orang?
yang bisa melindungi nyawaku dari bahaya. Tentang kejadian di konferensi pers kemarin, bagaimana menurut kalian? Hanya seorang anak kecil yang bisa menangis hanya dengan sekali tepuk. Malah mencuri perhatian dari seluruh tim pengawal elit kita. Dan membuat Pak Gu berulang kali membuat pengecualian untuknya. Benar, ini sungguh memalukan sekali. Bos, kita harus memberinya pelajaran. Nah, lihat ini. Bisa bernyanyi dan menari, jauh lebih menyenangkan daripada balok susunmu ini. Ikut paman ke ruangan kosong di sana ada lebih banyak lagi. Benarkah? Tentu saja, paman tidak pernah berbohong. Ayo. Ayo pergi. Dasar bocah ingusan, jangan berpikir karena Pak Gu melindungimu, kamu bisa menganggap dirimu sangat penting ya. Menjadi pengawal itu mengandalkan kemampuan. Hari ini paman akan mengajarimu apa itu aturan. Mengenai proyek kota Xingyao. Gawat CEO, sepertinya Lei Bao telah membawa Meng Meng pergi. Lei Bao, kamu ingin? Kamu maju sedikit ke sini. Aku tidak bisa melihat. Jalan. Ayah donatur. Keroyokan? Melawan yang lebih kecil? Apa grup Gu menggaji kalian untuk menjadi badut? Kamu tidak terluka kan? Tentu saja tidak. Meng Meng itu hebat, tahu. Mobil mainan goyang ini tidak seru, bikin pantat sakit. Segera enyah dari pandanganku. Jika di kemudian hari, aku melihat kalian mengganggunya lagi, kamu tahu konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya. Ya. Pak Gu, meskipun Lei Bao bersalah, tapi memecat seluruh tim pengawal sekaligus. Keselamatan Anda. Sekarang, pengawal yang paling aku percayai ada di sini. Tidak ada rencana sore ini, kan? Ya. Aku akan membawamu membeli es krim. Asik. Adik kecil suka rasa apa? Perlu rekomendasi. Wah. Setiap rasa berikan satu untukku. Ya ampun. Bukankah itu Pak Gu yang ada di berita? Kenapa ada anak di sebelahnya? Belum pernah dengar. Gadis kecil yang menggemaskan. Apakah dia anak haramnya? Tidak kusangka Pak Gu punya sisi selembut ini. Ayah terbaik. Aduh, telinganya memerah. Menggemaskan sekali. Tidak kusangka bos besar yang angkuh di balik layar seperti ini. Adegan ini terlalu menggemaskan. Aku bisa pingsan. Ini lebih tak tertahankan daripada menggagalkan proyek senilai 2 triliun rupiah. Sudah selesai belum? Sebentar lagi. Tuan Muda Zhao, itu benar. Gadis kecil yang bersama Gu Yunchen itu sangat aneh. Kekuatannya benar-benar tidak masuk akal. Kecepatannya juga luar biasa, semua tim kami. Sudah dihancurkannya, kami sama sekali tidak bisa menemukan latar belakangnya. Lei Bao. Maksudmu, seorang anak kecil berusia beberapa tahun telah menghabisi seluruh tim pengawalmu. Kamu sedang bercanda denganku ya? Sampah, kalau mau mencari alasan, cari yang lebih masuk akal. Tuan Muda Zhao, percayalah padaku. Apa yang aku katakan tidak bohong, Tuan Muda Zhao. Percayalah padaku. Cukup, tutup mulutmu. Bahkan anak kecil pun tidak bisa kamu urus. Masih berani kembali menemuiku? Sepertinya, Gu Yunchen sudah kehabisan orang yang bisa diandalkan. Kalau begitu, biarkan Huyan pergi bermain dengan mereka. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini?
Sungguh luar biasa, selama aku melindungi ayah donatur, aku akan mendapatkan kue kecil yang tidak akan pernah habis. Adik kecil, apakah kamu mau makan ini? Mau. Nanti bawa dia ke tempat lain. Hari ini adalah hari kematian Gu Yunchen. Hati-hati. Sebatang jarum bisa menahan peluruku. Anak kecil ini bagaimana mungkin sehebat gitu? Aku tidak percaya kamu seberuntung itu. Apa aku baru saja melihat Makaron menangkis peluru? Sialan. Mataku. Aku ternyata kalah sama bocah ingusan. Operasi telah gagal, cepat mundur. Lihat baik-baik. Baik. Kamu baik-baik saja. Kamu terluka tadi. Kue kecilku terinjak. Meng Meng bahkan belum memakannya. Kue kecil? Sayang, jangan menangis lagi. Nanti aku suruh Koki membuatkanmu kue yang lebih besar. Mau ya? Benarkah? Tentu saja benar. Kamu adalah pengawal pribadiku. Kalau bekerja dengan baik, tentu saja ada hadiah. Ayo. Pak Gu, semua dibuat menggunakan krim segar, sehingga mudah dicerna oleh anak-anak. Anda tidak perlu khawatir. Ya. Pak Gu yang selalu dingin seperti es, sejak kapan dia punya anak? SET, pelankan suaramu. Apa kamu tidak merasa Pak Gu memiliki aura kebapakan yang kuat? Aura kebapakan. Kakak, kamu mau makan juga? Apa itu aura kebapakan? Apakah itu bisa dimakan? Nak, kalau kuenya sudah hampir habis, kita kembali ke kantor. Aku punya tugas baru untukmu. Apa? Mulai sekarang, Lin Meng Meng akan menjadi pengawal pribadi aku. Bertanggung jawab untuk mengoordinasi dan memimpin seluruh tim pengawal. Instruksinya sama dengan instruksi aku. Apa ini bercanda? Betul sekali. Kenapa harus dia? Membiarkan anak kecil memimpin kami? Pak Gu, terkena guna-guna? Iya, benar. Paman, kamu tidak terima. Tidak berani. Aku hanya ingin bertanya, penasihat Lin, apa kemampuan khususmu? Bagaimana kalau kita bermain permainan? Kamu lempar anak panah. Aku bisa membuat anak panah itu menuruti perintahku. Baiklah. Ini hebat sekali. Ini terlalu berlebihan. Itu hanya trik murahan. Bagaimana kalau mencoba jurus tangkapan dariku? Jadi, masih ada di antara kalian yang tidak terima. Dia menjadi bos. Halo, bos. Berikan data inti final proyek kota Xingyao itu padaku. Gunakan flash disk USB terenkripsi. Baik, Pak Gu. Selagi bocah ini tidak ada, ini adalah kesempatan yang baik untuk beraksi. Pak Gu, ini adalah proposal finalnya. Semua data ada di dalam. Selain itu, penandatanganan kontrak dengan Pak Li sudah dekat selama orang-orang Zaoming itu. Pak Gu, maaf mengganggu pembersihan rutin. Cukup bersihkan sedikit saja. Ya. Apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini, kamu harus membiarkanku mengambil data proyek kota Xingyao, atau kamu mati di tempat ini. Pilih sendiri, Pak Gu.
Jangan harap. Karena kamu sendiri yang mencari mati, jangan salahkan aku. Ayah donatur, kamu baik-baik saja. Sakit tidak? Meng Meng bantu tiup ya. Meng Meng, kamu, tanganmu terluka. Pak Gu, aku dengar ada pembunuh yang masuk. Apa Anda baik-baik saja? Aduh, cepat ambil kotak obat. Baik. Jangan bergerak. Setelah disemprot tidak akan sakit lagi. Ayah donatur, kamu tiupkan untukku. Maka itu tidak akan sakit lagi. Baik. Sudah lebih baik? Ya. CEO yang sedingin es berubah menjadi ayah yang hangat. Sentuhan selembut ini. Pandangan mata penuh perhatian seperti ini. CEO, apa Anda masih ingat diri Anda yang dulu? Yang paling benci melihat anak-anak menangis dan manja. Tapi sekarang, sudah sepenuhnya ditaklukkan oleh bocah menggemaskan ini. Kamu keluar dulu. Baik. Tunggu. Tingkatkan keamanan mulai sekarang. Masalah hari ini. Selidiki sampai tuntas. Baik, Pak Gu. Meng Meng, kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini. Kamu tidak hanya melindungiku, kamu juga melindungi barang perusahaan yang paling penting. Katakan, hadiah apa yang kamu inginkan? Benarkah? Apapun boleh? Tentu saja. Apapun boleh. Silakan minta saja. Yeay, Meng Meng ingin pergi ke mall membeli baju baru dan juga membeli banyak makanan enak. Tidak masalah. Kita akan pergi ke mall. Barang yang kamu sukai, ambil saja sesukamu. Yeay. Wah. Ayah donatur, aku mau ke toko permen itu, dan toko mainan itu, serta toko es krim yang itu. Gaun ini cantik sekali. Nona, selera Anda bagus. Ini adalah edisi terbatas musim ini. Bungkus. Baik. Wah, yang ini bagus sekali. Beli. Yeay, kelinci akan punya teman baru. Selesai sudah. CEO bukannya mempekerjakan pengawal. Dia jelas-jelas mengadopsi seorang putri. Tapi sepertinya tidak buruk juga. Apa? Perusahaan dalam masalah? Tugas gagal. Gadis kecil di samping Gu Yunchen, kekuatannya tidak terduga. Aku, bukan tandingannya. Huyan, sudah kukatakan berkali-kali, kesempatan. Hanya ada satu. Kamu lupa? Tuan Muda Zhao, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan. Anak kecil saja tidak bisa kamu selesaikan. Aku Zhao Ming, tidak memelihara anjing yang tidak berguna. Kamu tahu apa konsekuensi dari kegagalan? Seret dia dan bereskan baik-baik. Zhao Ming, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Aku pernah berjasa untuk keluarga Zhao. Tenang saja. Posisimu akan segera digantikan oleh orang lain. Gu Yunchen dan si kecil itu juga akan segera menyusul menemanimu di bawah. Lepaskan aku. Kamu bukan manusia. Halo, Dushi. Sekarang giliranmu beraksi. Target, basis data inti grup Gu. Semua data proyek kota Xingyao. Tuan Muda Zhao, pintu belakang server grup Gu sudah kutemukan. Membobolnya semudah kembali ke rumahku sendiri. Kali ini, aku akan membuat Gu Yunchen kehilangan segalanya dan hancur reputasinya. 10 menit. Paling lama 10 menit. Semua data inti proyek kota Xingyao akan terhubung ke server Anda. Dasar sekelompok sampah. Bagaimana? Di sini. Serangan peretasannya terlalu kuat.
cepat. Pak Gu, Pak Gu. Serangan pihak lawan terlalu gencar. Tembok api tingkat 3 kita sudah ditembus. Mereka sedang menyalin data inti kita. Sistem pertahanan biasa sepertinya tidak akan kuat lagi. Cepat, jalankan rencana darurat. Gunakan semua sumber daya server. Proyek Kota Singyal adalah nyawa grup Gu. Tidak boleh ada kendala. Pak Gu, wajah Anda terlihat pucat. Sebaiknya istirahat dulu. Ini bukan saatnya untuk istirahat. Ini dan ini. Baik. Cepat. Kelinci, sepertinya ayah donatur sedang dalam masalah besar. Tulisan-tulisan merah itu terlihat menyeramkan sekali. Selesai. Gawat. Proses penyalinan sudah mencapai 65%. Kita tidak bisa menghentikannya lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah donatur, kotak ini sangat panas. Ini lebih panas daripada tungku ramuan guru sebelum meledak. Ini akan terbakar. Anak kecil, jangan mengganggu lagi. Itu adalah server inti. Wajar jika beban terlalu berat dan menjadi panas. Saat ini perusahaan sedang dalam bahaya besar, jadi tolong jangan membuat masalah lagi. Benar, tidak peduli seberapa baik Pak Gu terhadapmu. Kamu juga tidak boleh bertingkah seenaknya pada saat seperti ini. Guru pernah bilang, segala sesuatu di dunia saling menyeimbangkan. Panas yang ekstrem harus diseimbangkan oleh dingin yang ekstrem. Jika terlalu panas, harus didinginkan. Kita hampir tidak bisa menghentikannya lagi. Bagaimana ini? Ini terlalu rumit. Ada apa? Suhu tiba-tiba turun dan beban server juga hilang. Tidak mungkin. Apa ada teknologi pendinginan seperti ini di dunia? Hanya berjuang keras. Lihat aku tingkatkan dayanya, membakar chip kalian. Aneh. Suhu sudah turun dan progres menyalin juga melambat. Tapi mereka masih meningkatkan serangan. Apakah aku harus seperti om-om itu, mengetuk kotak-kotak ini, baru bisa mengalahkan orang jahat? Iya, biar kulihat. Dada. Rasakan ini, dasar penjahat besar. Melindungi ayah donatur, Meng-Meng menyerang. Astaga, anak manisku, jangan asal pencet. Ini konsol kontrol inti. Kamu bisa membuat sistemnya benar-benar rusak. Ini. Apa-apaan ini? Apa ini? Inversi balik? Tidak mungkin. Apa mereka bisa melakukan hal seperti ini? Sialan, pertahananku langsung hancur dalam sekejap. Data masih diserang balik. Dataku dihapus. Tidak mungkin. Ini, tidak mungkin. Kode yang berjalan otomatis ini bukan hanya menghilangkan virus dan bahaya musuh, tapi juga membantu kita memperkuat sistem keamanan. Pak Gu, pengawal Anda ini siapa sebenarnya dia? Astaga, ini benar-benar serangan balik tingkat master. Kami diselamatkan oleh seorang anak kecil hanya dengan beberapa ketukan di keyboard. Meng-Meng, kamu. Pak Gu. Ayah donatur, kenapa denganmu, Pak Gu? Cepat hubungi ambulans, cepat. Meng-Meng tidak mau kamu mati. Kamu belum mengajak Meng-Meng makan makanan enak lagi. Ayah donatur, sadarlah. CEO, ini bukan hanya pengawal yang Anda cari. Jelas-jelas ini adalah anak yang bisa menyelamatkan dunia, tapi juga tidak bisa jauh dari Anda. Ayah donatur.
Ayah donatur sedang sakit, Meng Meng harus melindunginya dengan baik. Tapi bagaimana cara melindungi orang yang sakit? Guru hanya mengajarkan cara melawan penjahat, tidak pernah mengajarkan cara menyembuhkan penyakit. Kelinci, kamu temani ayah donatur sebentar. Meluber keluar, meluber keluar. Kenapa tidak bisa dibersihkan? Apa ayah donatur akan merasa semakin tidak nyaman? Kotak kecil, katakan padaku, bagaimana caranya agar ayah donatur bisa sembuh? Apakah harus memakanmu? Rasanya aneh, tidak seenak bau permen. Obat yang baik rasanya pahit, kata guru. Meng Meng harus berani. Ayah donatur, buka mulut. Setelah minum obat, rasa sakitnya akan hilang. Meng Meng akan memberimu permen ya. Maafkan aku, Meng Meng tidak sengaja. Jangan takut. Tidak apa-apa. Ayah donatur memang yang paling hebat. Bulan di gunung bulat sekali. Guru membuat ramuan, asapnya berputar-putar. Si pembuat onar kecil ini, saat dia nakal, aku ingin sekali mengusirnya. Saat dia diam, justru membuatku merasa bahwa di rumah yang dingin ini, seolah ada sedikit kehangatan sebuah keluarga. Mang Mang. Meng Meng. Meng Meng. Meng Meng. Resep pil kenyang dari guru tidak seperti ini. Jelas-jelas sudah diberi mie dan telur. Kenapa berubah jadi arang hitam? Lin Meng Meng. Hati-hati. Lin Meng Meng, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah donatur, kamu sudah bangun. Meng Meng lapar, ingin membuatkanmu makanan enak. Makanan enak? Tapi mereka semua tidak mau menurut. Lin Meng Meng, apa kamu tahu apa yang disebut dengan pembunuh dapur? Meng Meng bukan pembunuh. Meng Meng adalah pengawal. Sudahlah, Lin Meng Meng. Aku peringatkan kamu. Setelah ini, kamu tidak boleh menginjak dapur setengah langkah pun. Kamu dengar? Ayo. Jangan bergerak. Jangan bergerak.
Jangan bergerak. Ayah donatur membersihkan rumah pun sangat keren. Makanlah, Lin Meng Meng. Jika nanti kamu lapar, panggil saja aku. Atau panggil Bibi. Jangan pernah lagi masuk dapur sendirian. Dengar? Oh. Cepat makanlah. Ayah donatur, kamu sedang sakit, perlu nutrisi tambahan. Mari kita makan bersama. Baik. Kita makan bersama. Lin Meng Meng, obat apa yang baru saja kamu berikan padaku di lantai atas? Jangan-jangan itu obat pencahar. Obat pencahar? Pak Gu, wajah Anda ini, bukankah kemarin sudah minum obat dan tidur lebih awal? Kenapa hari ini terlihat lebih lemah daripada kemarin? Tanya saja padanya. Meng Meng. Meng Meng hanya ingin memberi obat kepada ayah donatur. Meng Meng tidak bisa membaca tulisan di kotaknya. Omong-omong, apakah Pak Li dari proyek kota Xingyao sudah tiba? Upacara penandatanganan hari ini tidak boleh gagal. Pak Li sudah ada di bawah dan akan segera naik. Namun apa? Kali ini Pak Li membawa seorang tamu kecil, cucu kesayangannya dari kantor pusat regional Asia Pasifik. Kabarnya dia sangat unik. Pak Li memberi isyarat, jika tuan muda kecil itu tidak senang, kontrak harus ditandatangani di lain hari. Benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. Makan. Pak Gu. Pak Li, silakan duduk. Perusahaan Anda lumayan. Ini pertama kalinya aku datang. Skalanya lumayan ya. Hari ini kontrak. Lingkungan di sini terlalu biasa saja. Udaranya tidak segar, cahayanya terlalu menyilaukan. Dan kursinya juga tidak cukup nyaman. Aku tidak suka. Tian Hao, nurut. Nanti setelah selesai tanda tangan, kakek akan membawamu ke taman bermain terbaik. Sekarang aku lagi tidak senang, tidak mau tanda tangan kontraknya. Ayah donatur jangan khawatir. Serahkan saja adik ini pada Meng Meng. Dijamin dia akan tanda tangan dengan senang hati. Kamu terlihat sangat bosan ya. Mau tidak ikut kakak bermain hal yang seru? Kamu siapa? Dasar udik, apa yang dimainkan aku ini adalah level tinggi. Memangnya kamu sanggup ikut? Coba cicipi ini. Ini dibuat khusus oleh guruku. Permen super kekuatan dahsyat tak terkalahkan semesta. Setelah memakannya kamu bisa memukul sampai tembus tembok loh. Bagaimana? Lumayanlah, masih bisa masuk mulut. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik. 1000 kali lebih menyenangkan dari tempat ini. Bocah ini kan, kalau dia kenapa-kenapa, aku lihat bagaimana proyek Gu Yuchen ini akan berjalan.
Ayo. Seru banget. Adik, cepat lari. Ada orang jahat mengikutiku. Cepat. Berhenti. Kejar. Ayo. Ayo, cepat. Lebih cepat. Bodoh, cepat. Kakak, kamu adalah orang terhebat yang pernah kutemui. Aku akan ikut denganmu mulai sekarang. Tentu saja, kontraknya gimana? Mari kita kembali dan menandatanganinya sekarang. Ayo. Ayo. Pak Gu, cucu nakalku entah lari kemana. Benar-benar nakal sekali. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Belum kembali juga, ini sudah waktunya, sungguh. Kakek. Mana kontraknya? Cepat tanda tangani, cepat tanda tangani. Kakakku bilang, proyek ini sangat bagus. Siapapun yang berani tidak tanda tangan, berarti mereka cari masalah denganku, Li Tianhao. Tianhao, kamu memanggilnya kakak. Iya, dia adalah pemimpin baruku yang baru ku kenal. Dia tuh hebat banget. Dia 1000 kali lebih hebat dari semua pengawalku. Pak Gu, luar biasa. Perusahaan Anda penuh dengan orang-orang hebat ya. Bahkan anak kecil pun begitu luar biasa. Pak Li, biasa saja. Aku merasa tenang dengan kontrak ini. Ayo, cepat tanda tangani. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kakak, kapan kamu akan mengajakku bermain lagi? Aku juga ingin naik mobil bumper dan ingin memukul orang jahat bersamamu. Tenang saja. Kakak Meng Meng melindungimu. Kapan saja kamu bisa datang dan bermain. Anak pembuat onar kecil ini terkadang benar-benar membawa keberuntungan. Aduh, imut sekali. Iya, sangat imut. Semuanya. Proyek kota Xingyao kali ini telah meraih kesuksesan besar dan ini berkat kerja keras kalian semua. Tapi hari ini kita harus secara khusus berterima kasih kepada satu pahlawan istimewa, Lin Meng Meng. Sini. Meng Meng. Kue hari ini. Biar kamu yang potong pertama. Bagaimana? Meng Meng, masa tugasmu sebagai pengawal selama 3 bulan sudah berakhir. Hati kamu murni dan baik, semua hubungan terjalin dan berakhir, sudah ada takdirnya. Begitu kantong bersinar, inilah saatnya bagimu untuk mengungkap misteri latar belakangmu dan memulai perjalanan mencari kerabatmu. Ada apa? Kenapa tidak dipotong? Iya nih. Meng Meng, kenapa kamu? Biasanya bukankah kamu yang paling suka makan kue? Lihat, aku bahkan sudah menyiapkan rasa kesukaanmu. Maafkan aku, Meng Meng tidak bisa merayakannya bersama kalian lagi. Guru bilang waktunya sudah tiba. Meng Meng harus mencari ayah. Monster kecil ini akhirnya akan pergi juga. Tanpa jimat pelindung ini, Gu Yuchen. Seperti harimau ompong saja. Perintahkan mereka. Habiskan dia. Baik. Meng Meng. Bagaimana kalau kita bicara di samping saja? Ayo.
Sini kuserahkan padamu. Siap. Kenapa dia pergi? Kenapa dia pergi? Meng, kamu bilang pada ayah donatur. Apa maksudnya waktunya sudah tiba? Bagaimana kamu bisa mencari ayah sendirian? Guru bilang kantongnya bersinar. Berarti aku tidak boleh lagi berada di sisimu. Aku harus mencari keluargaku, tapi Meng Meng tidak tahu di mana ayahku berada. Kantong itu terasa hangat. Hati Meng Meng juga ikut gelisah. Meng Meng, kamu sendirian. Berkeliaran seperti kelinci tanpa arah. Bagaimana bisa ayah donatur merasa tenang? Karena kamu sudah memanggilku ayah donatur. Tenang saja, masalah mencari ayah ini. Serahkan padaku. Aku akan menggunakan semua kekuatanku, semua caraku. Meski harus membalikkan dunia ini, aku akan membantumu menemukan keluargamu. Tapi sebelum ditemukan, ini adalah rumahmu, dan akulah ayah donaturmu. Aku akan melindungimu dengan baik. Kamu tidak boleh pergi kemanapun, mengerti? Ada apa denganku? Jelas sekali pada awalnya aku sangat tidak menyukainya. Tapi sekarang hanya dengan memikirkan dia akan pergi. Hatiku terasa hampa. Perintah guru harus didengarkan, tapi ayah donatur sangat baik padaku. Meng Meng tidak mau pergi. Tidak bisa. Sebelum Meng Meng pergi, harus melenyapkan orang jahat yang paling jahat itu. Dengan begitu ayah donatur akan aman. Untuk merayakan semua yang akan kita dapatkan. Bersulang. Bersulang. Siapa? Siapa yang berlagak misterius di sana? Keluar. Kenapa kalian bengong? Cepat cari. Paman jahat, apa yang sedang kamu mainkan? Ternyata kamu, monster kecil. Kenapa kamu belum minggat? Kamu jangan mendekat. Meng Meng akan pergi, sebelum pergi, datang untuk memberikan hadiah perpisahan kepadamu. Kamu berani sombong di tempatku. Kalau begitu, jangan salahkan aku bersikap kasar. Serang dia, pukul sampai mati. Sampah, sekelompok sampah. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat, kamu. Hadiahnya sudah diberikan. Seharusnya setelah ini paman jahat tidak akan berani lagi mengganggu ayah donatur. Meng Meng. Meng Meng. Pak Gu, terjadi masalah besar. Zhao Ming tadi malam di pesta renang di rumahnya tidak sengaja tenggelam, sekarang masih di ICU. Apa? Meng Meng. Pasti Meng Meng yang demi aku pergi mencari Zhao Ming. Cari. Gunakan semua sumber daya. Cari Lin Meng Meng untukku. Sekarang juga, segera. Baik, aku akan segera pergi. Aku belum berhasil menemukan ayahmu. Aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih padamu. Kamu harus kembali dalam keadaan baik-baik saja. Tunggu aku. Tunggu aku menjemputmu kembali. Pak Gu, bagaimana? Semua pusat transportasi sudah diperiksa, bahkan rekaman pengawasan perusahaan. Tidak menemukan jejak Nona Meng Meng.
Dia seperti lenyap di telan bumi. Meng Meng. Ayah donatur, aku sudah kembali. Di luar sana besar sekali dan gelap. Meng Meng tidak bisa menemukan jalan. Kita juga tidak bisa menemukan ayah. Meng Meng takut. Kamu lari kemana? Siapa yang mengizinkanmu berkeliaran sendirian? Sudah, jangan menangis lagi. Syukurlah kamu sudah kembali. Syukurlah kamu sudah kembali. Pak Gu, Zhao Ming sana. Karena Zhao Ming sudah mengalami masalah, maka ambil alih sepenuhnya semua aset industri grup Zhao. Jangan sisakan masalah di kemudian hari. Terus, aktifkan proyek pencarian kerabat tingkat tertinggi untukku. Dengan biaya berapapun, kita harus menemukan ayah kandung Meng Meng. Baik, Pak Gu. Kita pulang. Oke. Pulang bersama ayah donatur. Bawa Meng Meng ke jalur aman. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti ayah donaturku. Ada apa ini? Bos, tolong terima kami. Permainan apa lagi yang sedang kalian mainkan? Bos, kami datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyatakan kesetiaan. Zhao Ming si brengsek, si mesum, si gila kontrol, sudah seharusnya menerima balasan. Betul, Guru. Kode apa yang Anda gunakan hari itu? Strukturnya sungguh indah, benar-benar mukjizat. Aku sudah mendalami teknik peretasan bertahun-tahun. Belum pernah aku melihat kode sesempurna ini. Yang utama, mengikuti si brengsek Zhao Ming itu, tidak ada masa depan sama sekali. Untunglah Tuhan masih melihat. Zhao Ming mengancamku dengan keselamatan adik aku, memaksa aku melakukan pekerjaan kotor untuknya. Aku sudah lama ingin lepas darinya. Bos, Anda mengalahkannya, itu sama saja menyelamatkan aku. Mulai hari ini, nyawa aku Huyan adalah milik Anda. Anda menyuruh aku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Ayah donatur mereka. Sepertinya. Bukan orang jahat lagi. Perkataan saja tidak cukup membuktikan apa-apa. Pak Gu, ini adalah sebagian bukti kejahatan Zhao Ming yang aku miliki. Serta bukti dia mengendalikan aku, Anda bisa memeriksanya. Aku hanya ingin mengikuti bos, menebus kesalahan aku, serta mendapatkan tempat untuk mengamankan diri. Guru menyuruh Meng Meng turun gunung melindungi ayah donatur mencari kerabat. Jika Meng Meng menemukan ayah, bukankah tidak ada yang melindungi ayah donatur lagi? Dua orang ini kelihatannya cukup hebat. Ya. Kalian benar-benar ingin mengikutiku dan menuruti perkataanku. Tentu saja, benar sekali. Baik, kalau begitu, Meng Meng bisa menerima kalian, tapi ada 3 syarat. Yang pertama, kalian tidak boleh lagi berbuat kejahatan, dan tidak boleh menindas orang baik. Dan harus melindungi ayah donatur. Yang kedua, kalian harus patuh. Harus menuruti perkataan Meng Meng. Perkataan ayah donatur. Dan juga harus kalian turuti. Yang ketiga, kalau ada makanan enak, harus berikan pada Meng Meng untuk dicicipi lebih dulu. Siap, bos, kami pasti akan mematuhinya. Anak pintar, mulai sekarang kamu murid pertamaku. Kamu murid keduaku. Siap. Seorang anak kecil yang memakai gaun putri melakukan ritual tepuk kepala kepada 2 master ulung yang paling kejam. Dunia ini
Benar-benar gila ya. Kalian ingin menjadikan Meng Meng sebagai guru, harus mendapatkan izin dariku dulu. Bawa mereka ke ruang tamu. Baik. Jadi semua yang dilakukan Zhao Ming, termasuk upaya pembunuhan yang berulang kali menargetkan aku, dan serangan bisnis, semuanya dilakukan atas perintah seseorang. Ya, Pak Gu, ada bos besar di belakang Zhao Ming. Seseorang dengan kode nama He Ying, Zhao Ming, lebih seperti boneka yang dia gerakkan di depan, dan juga kantong uangnya. Aku sudah mencoba melacak He Ying ini, tetapi jejak jaringannya bersih sekali. Semua perintah dikeluarkan melalui saluran terenkripsi yang tidak bisa dilacak. Setelah Zhao Ming meninggal, jalur ini pun terputus. Namun, dari catatan panggilan tersembunyinya, aku menemukan sepotong informasi yang telah dihapus berkali-kali. Kunci? Kunci apa? Zhao Ming juga tidak tahu. He Ying ini sangat misterius. Tidak pernah menunjukkan wajah aslinya, bahkan suaranya pun diubah, tetapi dia tampaknya memiliki obsesi yang sangat dalam terhadap grup Gu, bukan hanya ingin menghancurkan perusahaan, tetapi sepertinya juga berkaitan dengan rahasia tertentu keluarga Gu. Garis keturunan Gu, kunci. Kan sepertinya sesuatu yang sangat hebat dan berbahaya. Tidak bisa, orang jahatnya belum diusir, Meng Meng belum bisa pergi, harus melindungi ayah donatur. Ayah donatur jangan takut, Meng Meng dan murid-murid akan melindungimu. Dan mengusir penjahat yang bersembunyi itu juga. Murid pertama, apakah ini enak? Bos, komposisinya aman, kadar gulanya agak tinggi, disarankan untuk tidak mengonsumsinya lebih dari 3 per hari. Murid kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Guru, aku sedang mempelajari wahyu yang Anda tinggalkan ini. Struktur kode ini luar biasa. Guru, kapan Anda bisa mengajarkannya padaku? Oh, yang itu aku hanya menekannya asal-asalan saja. Guru bilang, ketika kalah dalam perkelahian, harus bertindak di luar kebiasaan. Bertindak di luar kebiasaan? Mungkinkah ini filosofi hacker yang paling mendalam? Meng Meng. Bos. Ayah donatur. Sudah waktunya mandi dan tidur. Murid pertama, murid kedua. Kalian harus menjaga rumah baik-baik ya. Lindungi rumah ayah donatur. Baik, Bos. Guru. Pihak He Ying tidak akan menyerah begitu saja. Kebetulan sekali. Aku juga ingin bertemu dengan orang misterius yang bisa mendorong kita ke titik putus asa. Lagi pula, kita berdua sekarang adalah orang yang dilindungi oleh guru, kan? Guru, kenapa kantong ini tidak menyala lagi? Semua adalah takdir. Kantong mati hanya karena 2 alasan. Pertama, kerabat yang kamu cari berada tepat di sisimu. Yang kedua, kamu melanggar tugasmu, tidak segera pergi. Ayah donatur bahkan belum menikah, tidak punya istri, dan juga tidak punya anak. Yang pertama guru katakan pasti bukan. Guru, ayah donatur terlalu baik kepada Meng Meng. Meng Meng tidak peduli benda ini padam atau tidak. Meng Meng tidak boleh membiarkan dia disakiti oleh orang jahat. Semua hal terjadi karena sebab akibatnya sendiri. Meng Meng, guru hanya bisa memperingatkanmu sampai sejauh ini. Belum tidur? Meng Meng hanya bisa tidur setelah mendengar cerita. Meng Meng, sedang memikirkan tentang ayahmu, kan? Tapi sekarang ada orang yang lebih jahat ingin mengganggu ayah donatur. Meng Meng harus mengusir penjahat besar itu dulu baru mencari ayah. Lagi pula sekarang Meng Meng juga punya murid pertama dan murid kedua. Kami adalah aliansi pelindung ayah, sangat hebat. Baik. Setelah aku menyelesaikan masalah kita, aku akan menemanimu mencari ayahmu. Ya, janji kelingking. Janji kelingking tidak akan berubah selamanya. Tuan,
Tuan, Huyan dan Dushi sudah dipastikan memblot ke pihak Gu Yunchen dan juga mereka sepertinya akan mengusut tuntas petunjuk yang ditinggalkan Zhao Ming. Aku khawatir, cepat atau lambat ini akan berdampak pada kita. Mereka hanyalah badut murahan yang tidak perlu dikhawatirkan. Gu Yunchen. Kelemahan terbesarnya tidak pernah berupa serangan dari luar. Inti es yang tertidur di dalam tubuhnya sudah saatnya untuk bangun. Atur sekarang, suruh orang dapur menaruh pemicunya ke dalam kopinya. Baik, Tuan. Tetapi anak yang bernama Lin Meng Meng itu hampir tidak pernah jauh dari mereka. Apakah ini tidak masalah? Kebetulan, 1 pukul 2 tikus. Aku ingin lihat monster kecil yang digosipkan sangat hebat di luar sana itu. Sebenarnya punya kemampuan apa? Pergilah. Baik. Gu Yunchen, cucu keponakanku yang baik, kunci keluarga Gu, saatnya kembali ke pemilik aslinya. Meng Meng. Terima kasih. Ayah donatur, kopi kamu baunya pahit sekali. Tidak seenak susu Meng Meng. Ayah donatur, kamu kenapa? Ayah donatur, jangan menakuti Meng Meng. Ada apa ini? Aku kedinginan sekali. Ayah donatur. Apa yang kamu lakukan? Ada apa ini? Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa oleh seseorang. Mereka menangkap cucuku dan menyuruhku menaruh sesuatu di kopi tuanku. Katanya itu hanya akan membuatnya sakit. Aku tidak bermaksud mencelakai tuanku. Ayah donatur, jangan menakuti Meng Meng. Ayah donatur, sadarlah. Ayah donatur. Dingin sekali. Aduh, terlalu rakus kamu. Buah es pun berani kamu makan. Anak nakal, di dalamnya ada racun dingin inti es. Buah es? Perasaan ini sama seperti buah es yang Meng Meng curi makan waktu kecil. Mungkinkah di dalam tubuh ayah donatur juga ada inti es? Ayah donatur, jangan takut. Meng Meng akan membantumu mengusir hawa dingin yang jahat itu. Ini. Estetik. Meng Meng. Meng Meng. Cepat panggil dokter. Bagaimana? Pak Gu, nadi anak ini stabil dan kuat. Lebih sehat daripada orang dewasa pada umumnya. Hanya saja sepertinya dia kehabisan energi. Aku pikir dia akan baik-baik saja setelah tidur. Perintahkan seseorang untuk menjaganya dengan baik. Katakan, sebenarnya siapa yang menyuruhmu? Aku tidak tahu namanya. Semua komunikasi hanya melalui telepon. Suaranya juga aneh. Dia memberi aku uang dan juga menculik cucu aku. Aku tidak punya pilihan, Tuan Gu. Sinyalnya dienkripsi dan dilompati berkali-kali. Sumbernya tidak dapat dilacak. Orangnya sangat berhati-hati. Pikirkan baik-baik setiap ciri-cirinya. Ciri-ciri, aku sepertinya pernah diam-diam dengar pembicaraan mereka. Orang sana sepertinya memanggilnya Tuan Ketiga. Ya, sepertinya Tuan Ketiga. Di dalam keluarga Gu, yang dihormati dengan sebutan Tuan Ketiga, mungkin hanya ada satu orang. Paman buyut ketiga aku yang selama ini tidak peduli urusan duniawi, Gu Hongxuan. Kejar. Mungkinkah benar dia? Tuan Ketiga, tugasnya gagal.
Inti es di tubuh Gu Yunchen sudah terpicu, tapi dia diselamatkan oleh gadis bernama Lin Meng Meng itu. Dan lagi, dia sepertinya menggunakan semacam cara untuk menghilangkan sebagian racun dingin itu. Apa katamu? Dia menghilangkan racun dingin inti es? Bagaimana mungkin? Kecuali dia juga memiliki darah keluarga Gu dan merupakan keturunan yang paling murni. Selesaikan dengan bersih. Pastikan tidak akan pernah ada orang yang menemukannya. Baik. Sungguh tak terduga. Bayi perempuan yang seharusnya menghilang ternyata tidak mati. Dan secara kebetulan kembali ke sisi Gu Yunchen. Sungguh nasib yang lucu. Permainan ini semakin menarik. Kunci keluarga Gu sudah pasti milikku. Tidak ada yang bisa menghentikanku mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Siapkan mobil, sudah saatnya kembali dan melihat-lihat. Baik. Pak Gu, pembersihan internal telah selesai. 2 orang lagi yang mencurigakan telah terdeteksi. Sudah diurus. Selain itu, ada kabar dari rumah lama. Tuan ketiga, Paman Buyut ketiga, telah kembali pagi ini. Paman Buyut ketiga di saat genting ini? Bos, berdasarkan petunjuk Tuan ketiga yang diberikan oleh Bibi Zhang sebelum meninggal, dan kemampuan pihak sana untuk melenyapkan saksi dan menyusup dengan sangat akurat, menurutku kemungkinan ada pengkhianat di jajaran eksekutif perusahaan sangat besar. Paman Buyut ketiga ini sangat mencurigakan. Perlukah aku mendekatinya? Tidak perlu. Sekarang kita belum boleh gegabah. Aku ingin lihat. Paman Buyut ketiga yang sudah lama tidak pernah bertemu denganku selama bertahun-tahun ini. Kali ini kembali. Sebenarnya punya tujuan apa? Racun dingin inti es. Rahasia keluarga, latar belakang Meng Meng, Paman Buyut ketiga, semua ini, seberapa besar kaitannya denganmu? Tuan ketiga, kamar Anda sudah dibereskan. Perlu diberitahukan kepada Tuan Muda Yunchen. Tidak perlu mengganggunya. Anak muda harus fokus pada karier. Aku kembali kali ini. Hanya ingin mencari ketenangan. Hanya untuk pensiun. Baik. Gu Yunchen, cucu keponakanku yang baik. Kamu pikir setelah membersihkan beberapa anak buah kecil, semuanya sudah beres? Permainan di keluarga Gu baru saja dimulai. Dan gadis kecil yang selamat secara tak terduga itu mungkin akan menjadi bidak yang berguna. Wah, anak siapa ini? Haha, sungguh cantik sekali. Selamat sore, kakek. Nama aku Lin Meng Meng. Aku ikut dengan ayah donatur. Ayah donatur? Apakah itu Yunchen? Bagus, bagus. Sini, biar kakek lihat. Hahaha, anak yang pemalu ya. Yunchen ini sungguh beruntung bisa punya pengawal kecil seperti kamu yang perhatian. Kakek, apakah kakek mengenal ayah donatur aku? Tentu saja, aku adalah paman buyutnya. Kalau diceritakan kami ini sekeluarga. Meng Meng. Ayah donatur? Benar-benar kamu. Yunchen, banyak hal terjadi padamu belakangan ini. Kupikir sudah saatnya untuk memberitahumu beberapa rahasia keluarga Gu kita. Silakan, Paman Buyut ketiga. Nenek moyang keluarga Gu kita bukanlah sekadar pedagang biasa. Konon, nenek moyang kita mendapat bantuan dari orang sakti meninggalkan sebuah harta karun dan sebuah kotak tembaga yang serasi dengannya. Kuncinya, diwariskan turun-temurun oleh kepala keluarga. Dikatakan bahwa di dalam kotak harta karun itu tersembunyi sebuah rahasia yang mengejutkan dunia yang mampu menjungkir-balikan segalanya. Inilah harta karun itu. Adapun kuncinya, setelah ayahmu, yakni kepala keluarga sebelumnya meninggal, kunci itu menghilang. Aku curiga ayahmu mungkin ingin meninggalkannya untukmu, atau mungkin menyembunyikannya di suatu tempat yang hanya kamu yang tahu. Yunchen,
Kunci keluargaku ada di tempat yang paling terasa seperti rumah. Jaga baik-baik. Maksud Paman Buyut ketiga, segala sesuatu yang terjadi belakangan ini berhubungan dengan kunci itu. Orang tidak bersalah menjadi korban karena harta yang mereka miliki. Yun Chen, inti es di tubuhmu, selain sebagai kutukan, juga bisa jadi petunjuk untuk menemukan kunci itu. Kamu harus berhati-hati pada semua orang yang ingin mendekatimu. Meng Meng, sebenarnya kamu ini siapa? Kehadiranmu adalah suatu kebetulan, atau juga berhubungan dengan kunci keluargaku? Pak Gu, hasil perbandingan DNA Nona Meng Meng sudah keluar. Tidak dapat dideteksi? Kenapa bisa begitu? Bos, laboratorium ini adalah yang terbaik di dunia. Situasi tidak terdeteksi seperti ini. Juga sangat jarang terjadi. Kemungkinannya, beberapa zat yang terkandung dalam sampel itu sendiri mempengaruhi deteksi. Atau Seseorang telah bertindak selama proses pengiriman sampel, tidak ingin kita mengetahui kebenarannya. Ayah, makan paha ayam. Ayah, aku mau makan paha ayam. Apapun alasannya, ini semakin membuktikan asal-usul Meng Meng tidak sederhana. Karena sains tidak bisa memberi kita jawaban. Kita akan menyelidikinya dengan cara kita sendiri. Baik. Makan paha ayam. Ya, ini aku. Bantu aku menyelidiki seseorang. Gu Hongxuan. Dia adalah paman buyut ketiga aku. Aku ingin tahu setiap jejaknya. Selama 20 tahun terakhir. Termasuk setiap aliran dana yang tidak wajar. Terutama wanita muda, bayi yang pernah berhubungan dengannya. Cari tahu semuanya untukku. Ayah, Meng Meng, terlepas apakah kamu darah dagingku atau bukan, sejak kamu masuk ke dalam hidupku, kamu adalah orang yang paling penting bagiku. Siapapun yang berani menyakitimu, aku akan membuatnya membayar mahal. Aku pasti akan melindungimu. Ayo, Yun Chen. Teh ini hadiah dari teman lama. Rasanya bagus. Coba cicipi. Memang bagus. Yun Chen, ku dengar beberapa waktu lalu kondisi badanmu kurang sehat. Ayahmu juga saat masih muda kadang-kadang memiliki masalah kesehatan kecil. Pria di keluargaku memiliki kondisi fisik yang istimewa. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Terima kasih atas perhatian paman buyut ketiga. Hanya kecelakaan kecil, sudah beres. Namun, justru paman buyut ketiga tinggal lama di luar negeri. Kedatanganmu yang tiba-tiba kali ini, kurasa bukan hanya untuk menikmati teh dan menenangkan diri, bukan? Seiring bertambahnya usia, selalu teringat pada asal-usul, aku kembali juga ingin melihat sejauh mana keluargaku berkembang di tanganmu. Yun Chen, kulihat kamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mempertimbangkan masalah pernikahanmu.
garis keturunan keluarga Gu, dan juga harta karun itu. Semua membutuhkan pewaris sah untuk dilanjutkan. Paman buyut ketiga sepertinya sangat tertarik pada kunci yang tidak jelas. Itu. Aku hanya khawatir penyesalan ayahmu di masa lalu terulang kembali. Dia pergi terlalu mendadak banyak rahasia keluarga Gu kita yang tidak sempat dia sampaikan. Yun Chen, jika kamu menyelidiki sesuatu di luar sana menghadapi kesulitan, Paman buyut ketiga bagaimanapun juga adalah keluarga sendiri. Tidak perlu Paman buyut ketiga repot-repot. Aku tahu apa yang kulakukan. Paman buyut ketiga, aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Tidak perlu repot-repot. Cucu keponakanku yang baik. Kamu sama seperti ayahmu. Tidak mau menyerah sebelum di ujung tanduk. Guru, lihatlah. Ini adalah sistem penjaga drone yang baru kukembangkan. Patroli cerdas AI, otomatis mengidentifikasi bahaya. Hebat, kan? Wah, mereka terbang seperti lebah kecil. Murid kedua, bisakah kita memasang pistol air kecil pada mereka? Meng Meng ingin bermain perang air dengan mereka. Bos, ini adalah sistem perlindungan yang serius, bukan mainan. Ada situasi. Terdeteksi sumber sinyal yang tidak dikenal sedang mencoba melewati tembok api, menyusup ke jaringan tingkat menengah perusahaan. Tekniknya sangat rumit. Tapi ini bukan gaya Heying yang kita lacak sebelumnya. Apakah mereka datang untuk mengganggu ayah donatur? Sumber sinyal terkunci, ditemukan target yang mencurigakan. Murid-murid, bersiap untuk bertarung, lindungi perusahaan ayah donatur. Siap. Siap. Kerja bagus, Bos. Guru, kendali Anda ini luar biasa. Tuan ketiga, serangan jaringan uji coba gagal. Orang-orang yang kita kirim dipermainkan semua. Gadis kecil itu juga lebih sulit dihadapi dari yang diperkirakan. Dasar orang-orang tidak berguna. Terus kirim orang untuk menyerang. Aku tidak percaya mereka selalu seberuntung ini. Ada yang tidak beres. Sinyal pemantau eksternal diblokir. Ada apa? Indikator inframerah menunjukkan ada 3 regu kecil mendekati villa dengan cepat dari arah yang berbeda. Huyan, tugas utama kamu adalah melindungi Meng Meng. Dushi, aktifkan daya cadangan dan sistem pertahanan darurat. Baik. Beraksi secara terpisah. Baik.
Meng Meng, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Meng Meng baik-baik saja. Meng Meng hebat tahu. Bagus sekali. Dushi, selidiki latar belakang mereka. Orang-orang ini diperlengkapi dengan baik, terlatih. Tidak seperti sekelompok orang tak berguna di bawah paman buyut ketiga. Mereka lebih terlihat seperti tentara bayaran. Yun Chen, kunci keluarga Gu ada di tempat yang paling terasa seperti rumah. Jaga baik-baik. Ayah donatur, minum susu, dan tidur. Liontin ini cantik sekali. Meng Meng, apa kamu menyukainya? Ya, Ini peninggalan kakek untuk ayah donatur. Liontin ini. Dan kantong Meng Meng. Terasa mirip, ya. Hangat saat disentuh. Wah, Mungkinkah Liontin giok ayah dan kantong Meng Meng sejak awal memang satu benda? Atau keduanya adalah petunjuk untuk menemukan kunci? Pendeta King Su memberikan kantong kepada Meng Meng bukanlah suatu kebetulan. Meng Meng, apakah dia benar-benar darah daging keluarga Gu? Meng Meng, terima kasih. Kamu sudah banyak membantu ayah. hehe, senang bisa membantu ayah donatur. Tuan ketiga bergerak, dicurigai bersiap untuk menyerang lagi. Meng Meng, jika ada orang jahat yang ingin menggunakan ayah donatur untuk mengancammu, memaksamu melakukan hal yang tidak ingin kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan? Mengusir mereka melindungi ayah donatur. Meng Meng sangat hebat. Tapi, para penjahat itu mungkin sangat licik. Ayah akan sangat mengkhawatirkanmu. Tidak takut, Meng Meng bersama ayah donatur dan juga murid pertama dan murid kedua. Kita bisa membuat jebakan untuk para penjahat seperti guru mengajari Meng Meng menangkap ayam hutan. Baik, kalau begitu, kita bersama-sama membuat jebakan yang super besar untuk orang jahat. Ya, Sebelum itu, kamu harus bantu ayah mencari sesuatu. Kakak, hari ini kita taklukkan wahana yang mana? Kapal bajak laut atau biang lala? hari ini kita tidak main yang itu. Hari ini ada permainan mencari harta karun yang sangat penting. Mencari harta karun? Kedengarannya keren, seperti di film-film ya. Ya, ayo kita pergi. Seharusnya ada di sini. Lihat, Batu ini aneh sekali. lihat aku. Hebat sekali kakak. Ketemu, cepat kembali dan tunjukkan pada ayah donatur. Ya. Ternyata isi tulisan tangan ibu. Hari ini aku baru tahu. Gadis yang pacaran dengan Yun Chen waktu kuliah. Hamil secara tak terduga. Dia anak yang baik. Namun, kakek Yun Chen sangat marah. Menganggap keluarga gadis itu biasa saja dan akan mempermalukan nama keluarga. Lebih khawatir hal itu akan memengaruhi Yun Chen mengambil alih usaha keluarga. Lalu memaksa mereka putus dan memberi gadis itu sejumlah uang. Aku merasa tak tega.
Diam-diam kuutus orang untuk menjaga gadis itu. Dan mengetahui bahwa dia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Dengan mata bening bak bintang. Hatiku diliputi rasa bersalah. Lalu kuserahkan barang pusaka yang konon terkait rahasia keluarga yakni sebuah kantong. Serta sepotong giok putih dari sepasang liontin yang kubawa sebagai mas kawin sebagai tanda pengenal melalui orang kepercayaanku agar sampai padanya. Kuharap ini bisa menjaga keselamatan ibu dan anak itu. Juga sebagai pengikat tali darah. Kabar buruk. Orang yang menjaga mereka melapor. Apartemen tempat mereka tinggal mengalami ledakan gas. Hingga ibu dan anak itu malang meninggal dunia. Aku tak percaya. Pasti ini ulah seseorang yang sengaja melukai mereka. Yunchen, anakku. Ibu bersalah padamu. Juga bersalah pada anak itu. Jika Tuhan berbelas kasih, semoga anak itu selalu dilindungi takdir baik. Menurut catatan ibu, tahun kelahiran bayi perempuan itu sama persis dengan usia Meng Meng. Sekarang, Ayah donatur, kamu kenapa? Meng Meng, terima kasih. Terima kasih sudah membantu ayah menemukan hal yang paling penting. Ayah donatur, Tidak apa-apa. Ayah hanya ingin menciummu. Rubah itu menemukan 3 ayam kecil. Lalu menemukannya. ayah, jangan pergi. Ayah tidak akan pergi. Ayah akan selalu menemanimu. Ayah donatur, tatapanmu pada Meng Meng akhir-akhir ini aneh sekali ya. Seolah-olah seperti wajah guru yang menahan tangis saat kelinci kecil peliharaan Meng Meng terluka. Karena ayah sadar, ayah lebih mencintai Meng Meng daripada yang ayah kira. Semakin lama semakin tidak bisa jauh dari Meng Meng. Meng Meng juga paling mencintai ayah donatur. Tuanku, kesabaran kami terbatas. Jalur perdagangan grup Gu di Eurasia dan rute pencucian uang yang Anda janjikan, kapan bisa direalisasikan? Yang aku inginkan adalah kendali penuh atas keluarga Gu, serta kunci itu yang bisa membuka rahasia terakhir keluarga Gu. Kita sama-sama mendapatkan apa yang kita butuhkan. Gadis kecil bernama Lin Meng Meng itu berulang kali menggagalkan operasi kita dan menyebabkan masalah besar bagi kita. Menghadapinya secara langsung aku rasa tidak akan berhasil. Kita hanya bisa menyerang titik kelemahannya. Dan Gu Yunchan adalah satu-satunya dan titik kelemahannya yang paling fatal. Lalu apa rencana Tuan Gu? Kita hanya perlu menyusun jebakan, membuat Gu Yunchan menjadi umpan yang tak bisa melawan, agar monster kecil itu masuk sendiri ke dalam sangkar. Saksi kunci paman buyut ketiga membunuh ayahmu ada di sini sekarang. Kamu berani datang? Barang sudah kubawa. Mana saksinya? Cucu keponakan yang baik.
benar-benar rela melakukan apa saja demi putrinya. Mana liontin giok dan kantong itu? Ada di sini. Tapi beritahu aku dulu. Ayahku sebenarnya meninggal karena apa? Kamu berikan dulu liontin giok dan kantong gadis kecil itu kepadaku. Lalu ikut aku kembali ke kuil leluhur. Buka kotak itu. Jika tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Paman buyut ketiga, apa kamu sebegitu yakinnya? Kamu bisa mengalahkanku. Jangan berani-berani mengganggu ayah donatur. Monster kecil, tangkap dia. Baik. Gu Hongxuan, kamu beberapa kali mengatur pembunuhan, berupaya menculik putriku, dan bersekongkol dengan kekuatan asing, menggelapkan aset keluarga. Bukti-bukti semuanya ada di sini. Apalagi yang bisa kamu katakan? Yang kuat yang menang. Kenapa? Kenapa kakakku terlahir memiliki segalanya? Kenapa aku harus selamanya hidup di bawah bayang-bayangnya? Kenapa monster kecil ini, anak haram yang seharusnya sudah mati 6 tahun lalu, bisa memiliki kekuatan dan keberuntungan seperti ini? Aku tidak terima. Diam. Lihat baik-baik. Anak haram yang kamu sebut seharusnya mati adalah putri kandungku dan juga cicit keponakanmu. Gu Hongxuan, demi kekuasaan, kamu membunuh kakakmu, mencelakai istri dan putriku. Kamu melanggar norma sosial. Kamu tidak pantas bermarga, Gu. Karma, ini benar-benar ironi besar. Hal yang telah aku perjuangkan sepanjang hidupku, kamu Gu Yunchen bisa mendapatkannya dengan mudah. Ditambah lagi putrimu, dia juga monster kecil yang sangat berbakat. Bagus, bagus sekali. Meng Meng bukan monster. Kamu orang yang sangat jahat. Polisi akan menghukum kamu. Gu Yunchen, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Yunchen, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Meng Meng. Ayah, Ibu, kalian bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Mulai sekarang, aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi putriku dan menjaga keluargaku. Ayah donatur. Meng Meng, bagaimana tidurmu? Lihat, kantong ini sudah tidak menyala lagi. Apakah ini rusak? Atau apakah Meng Meng tidak patuh dan dia tidak suka Meng Meng lagi? Meng Meng, berikan tanganmu padaku. Kantong tidak menyala, bukan karena dia tidak menyukaimu, tetapi karena dia telah menyelesaikan misinya. Misi? Misinya, seperti mercusuar di lautan luas, atau seperti kunang-kunang di hutan gelap. Dia terbang dan terbang, terbang dan terbang, sampai akhirnya menemukan malaikat kecil yang tersesat. Dia menuntun malaikat kecil itu. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah menuju pelukan ayah. Meng Meng, tahukah kamu, aku, Gu Yunchen, bukan lagi ayah donaturmu. Karena aku adalah ayah kandungmu. Aku adalah ayah kandungmu yang sesungguhnya dalam arti darah. Kamu adalah harta yang paling berharga di dunia ini bagiku. Benarkah? Kamu benar-benar ayah kandung Meng Meng?
yang bisa bersama selamanya, tidak akan pernah berpisah lagi, yang boleh bermanja-manja, yang boleh nakal, yang bisa mengatakan dengan sah bahwa dia paling mencintai ayah. Ayah kandung yang seperti itu? Sungguh. 100% benar. Meng Meng, ayah minta maaf kepadamu. Ayah yang bersalah. Ayah kehilanganmu. Membiarkanmu selama bertahun-tahun. Menderita begitu banyak. Namun, ayah mencintaimu. Ayah, sangat mencintaimu. Benarkah? Syukurlah Meng Meng punya ayah. Meng Meng punya ayah. Ayah. Pak Gu, wajah Anda terlihat sangat cerah akhir-akhir ini. Seluruh diri Anda terlihat jauh lebih lembut. Karena aku telah menemukan hadiah paling indah, paling berharga dalam hidup aku. Ini tak tertandingi oleh proyek apapun, kekayaan apapun di dunia ini. Oh ya, Pak Gu, sebentar lagi ada rapat video kawasan Asia Pasifik. Anda. Sudah waktunya. Waktunya menjemput putriku dari sekolah. Ayah. Lihat, ini ayahku, ayah kandungku. Ayah yang paling keren dan paling hebat di seluruh dunia. Aku juga sangat hebat dalam berkelahi, bisa melindungi ayah. Benar. Tapi Meng Meng adalah yang paling hebat. Meng Meng adalah prajurit kecil ayah. Meng Meng, ayah akan mengajakmu makan kue es krim stroberi kesukaanmu. Yeay, ayah yang terbaik. Ucapkan selamat tinggal pada gurumu. Sampai jumpa, Bu Guru. Sampai jumpa. Meng Meng, pengalaman duniawi, awal dan akhir dari takdir. Yang bisa guru lakukan untukmu adalah membawamu kembali ke tempatmu yang sesungguhnya. Sekarang, ayah dan anak telah berkumpul. Dihubungkan dengan darah, tali takdirmu di dunia fana kini telah lengkap. Ayah. Ayah akan selalu bersama Meng Meng, tidak akan berpisah lagi, benar kan? Benar. Meng Meng, ayah bersumpah. Ayah selamanya tidak akan berpisah lagi dengan Meng Meng. Ayah akan menemani Meng Meng tumbuh dewasa. Melihat Meng Meng tumbuh bahagia. Ayah juga akan memberikan seluruh kebahagiaan di dunia untuk Meng Meng. Kalau begitu, mari kita membuat janji jari kelingking. Janji kelingking. Tidak boleh mengingkari sampai 100 tahun. Tidak boleh mengingkari.